Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan kelas kita untuk melakukan kegiatan berbagi praktek baik dari Bapak Guru hebat kita, Bapak Dwi Rismawanto, tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan tidak lupa sholawat beriring salam selalu kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti kita semua yang hadir pada siang hari ini mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang kata pembukaan dari kami, sebelum kegiatan berbagi praktik baik ini akan disampaikan oleh Bapak Dwi, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Sri selaku Kepala SD Negeri 60 untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berkumpul bersama di dalam kelas ini dalam rangka membersamai CGP kita dalam diseminasi nanti budaya positif yang sudah dipelajari oleh beliau di modul 1.4. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini hendaknya bernilai pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya dalam membersamai rekan kita. Semoga apa yang disampaikan nanti oleh calon guru penggerak dari SD Negeri 60 Payakumbuh ini dapat juga kita aplikasikan nantinya hendaknya dalam pembelajaran kita sehari-hari di kelas. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Semoga apa yang dilakukan hari ini berdampak positif pula hendaknya nantinya untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Mungkin itu sedikit dari saya. Mari sama-sama kita ikuti penyampaian budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Dwi kepada kita bersama. Hendaknya kita dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang telah membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin semuanya silakan. Sama-sama aja ya. Indonesia
kembali. Untuk kegiatan berikutnya, kami persilakan kepada Bapak Dwi untuk menyampaikan diseminasinya pada siang hari ini. Kepada Bapak Dwi kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Rini. Izin Bu Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat walaupun cuaca kita pada hampir menjelang siang ini masih rintik-rintik hujan. Semoga rintik-rintik hujan ini tidak membuat semangat kita menjadi dingin. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena kita masih diberi pilihan ya, karena jasa beliau, jasa Nabi besar Muhammad SAW, kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar, seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 60, Ibu Sri Mulyani SPD, yang kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta tata usaha SD Negeri 60 yang pada kesempatan kali ini bersedia meluangkan waktunya dalam acara berbagi praktik baik budaya positif dalam calon pendidikan calon guru penggerak. Jadi selama saya melakukan pelatihan atau pendidikan calon guru penggerak, kami diajarkan atau diberikan materi tentang budaya positif ini, dan tibalah saat ini tugasnya untuk mendiseminasikan kepada rekan-rekan di sekolah. Jadi langsung saja, jadi berbagi praktik baik. Modul kita sampai di modul 1, ini modul terakhir Bu Bapak, modul 1.4, dan saat ini kita masuk ke modul 2.1, dan nanti siang rencananya akan ada elaborasi Bu. Jadi jam 1:30 nanti dilanjut dengan elaborasi. Ini tentang budaya positif. Seperti apa makna dari budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Jadi mungkin kita sudah sama-sama tahu budaya positif ini tingkah laku anak, kita lihat di sekolah, tingkah laku anak yang bersikap atau bernilai-nilai positif. Jadi itu yang akan kita timbulkan kepada anak-anak kita, sehingga terciptalah visi dari sekolah kita ini. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Silakan masuk Pak Dek. Nah, sekarang kita coba melakukan paradigma perubahan. Ya, kita coba di sini adalah paradigma perubahan, yaitu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Itu dia paradigma perubahan kita. Kemudian nanti ada dari para ahli di sini, Dr. William Glaser itu mengatakan ada paradigma teori kontrol. Nanti akan kita sampai ke sana tentang teori-teori kontrol seperti apa yang akan kita lakukan kepada peserta didik. Nah, ini dia teori-teorinya. Kemudian di sini perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, ini perbedaannya. Jadi dalam dalam stimulus respon nanti kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Ini kita menstimulus kepada anak. Ternyata di teori kontrol yang kita pelajari, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, nanti contohnya ketika anak ini dia berbuat jahat kepada temannya, Pak, Ibu, misalnya dia sering berbuat jahat kepada temannya, ternyata banyak aspek atau banyak cara latar belakang yang dia hadapi. Belum tentu, bisa jadi dia karena di rumahnya sering dimarahin orang tua, jadi dia melakukan melampiaskan kepada teman-teman. Bisa jadi dia karena kurang perhatian dari orang tua, maka dia perlu perhatian dengan guru. Nah, mungkin itu yang teori kontrol. Jadi ini semua perilaku memiliki tujuan, maupun jelek maupun baik. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini jadi kita tanamkan kepada diri siswa bahwasanya memang siswa itu yang harus merubah dirinya. Jadi tanpa orang lain yang bisa mengontrolnya. Itu lanjut, kita skip saja. Nah, kemudian apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, peraturan. Nah, peraturan dan kepatuhan. Kata disiplin sering juga dikaitkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kadang-kadang kita disiplin, ini disiplin harus dengan kekerasan gitu. Sedangkan kata disiplin sendiri itu alternatif terakhir, katanya tadi kan, alternatif digunakan alternatif terakhir, kalau tidak perlu tidak usah digunakan. Ini Ki Hajar menyatakan juga disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita belum memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi yang ditanamkan di sini motivasi internal, kesadaran diri tadi. Kemudian ini ada teori motivasi perilaku manusia. Teorinya pertama motivasi dari eksternal, dari internal. Maaf, ini internal harusnya. Nah, kemudian ini motivasi internal tujuan disiplin positif. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini ada faktor eksternal. Jadi kalau apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, maka dia takut dengan efeknya nanti ketika kita tidak melakukan. Kemudian ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini kadang-kadang anak kita disuruh hadiah Pak, hadiahnya Pak. Nah, kemudian kalau ada ikut lomba, kadang-kadang anak kita ikut lomba, Pak kira-kira nanti berapa juara 1 Pak, berapa juara 2. Nah, jadi dia berpikir masih tentang motivasi eksternal. Nah, sedangkan motivasi internal itu untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan. Kalimatnya yang biasa sering terjadi adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini mungkin dari kesadaran diri. Ketika kita jawab, kita tanya kepada anak, kamu akan jadi apa Nak? Biasanya anak-anak menjawab, jadi dokter Pak, jadi polisi Pak. Nah, ketika ingin jadi dokter, apakah seperti ini perilaku kamu? Nah, jadi nanti dari situ dia merefleksikan, oh iya, berarti kalau saya ingin jadi dokter, berarti saya harus rajin. Ini dari kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini dari budaya positif tadi. Ini yang paling luar. Artinya kita untuk mencapai budaya positif ini, kita perlu adakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif ini juga kita dahului dulu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, dari situ, dari awalnya semua untuk mencapai budaya positif, maka peraturan kelas yang akan kita buat terlebih dahulu. Jadi sesuai dengan kita kemarin, di setiap kelas sudah ada peraturan
kelas. Tinggal kita yakinkan lagi kepada anak-anak peraturan kelas ini, sehingga diharapkan menciptakan lingkungan yang positif. Maka dia akan, setelah lingkungan positif tadi, diharapkan kita menjadi budaya. Kalau sudah budaya ini sadar tidak sadar sudah dilakukan, ada perintah atau tidak ada perintah tidak dilakukan. Ini yang namanya budaya. Nah, ini kita balik ke sini lagi. Ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini kalimat-kalimat ini sudah kita dalami. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kadang ada fenomena yang menggunakan helm ini dia tidak takut dengan aspal, malah dia takut dengan polisi. Tidak ada razia, tidak ada polisi di sana, nah, jadi dia nggak usah pakai helm. Tanpa harusnya dia sadar menggunakan helm ini untuk keselamatan. Nah, itu dia yang tadi dari keyakinan tadi. Ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini juga pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada aturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi biasanya peraturan tadi anak harus datang pukul 7.15 misalnya. Nah, itu yang peraturan. Sedangkan keyakinan kelas ini yang lebih konkret. Jadi dari situ. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi lebih umum pernyataannya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya positif tadi. Jadi kata-kata dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu nanti kita ubah dengan kalimat positif. Misalnya, silakan setelah makan maka buanglah sisa makanan itu ke tempat sampah. Jadi tidak ada kalimat-kalimat negatif misalnya. Lanjut. Nah, ini dia yang mana merupakan keyakinan kelas. Nah, jadi kira-kira dari yang kalimat tadi, Bu, Bapak kira-kira mana? Ini satu tentang keyakinan kelas. Ini tentang keyakinan. Jadi mana yang kira-kira menurut Bapak Ibu keyakinan kelas dengan ciri-ciri tadi? Ini datang tepat waktu dengan mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini antri dalam pembelajaran. Aktif ya. Aktif dalam pembelajaran. Kemudian terakhir tertib. Sedangkan yang di sebelahnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang ini kami dan murid yang semangat belajar. Yang tiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi secara menurut yang tadi kesepakatan ciri-ciri tadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas dengan peraturan, maka kita merujuk yang mana? Yang satu atau yang dua? Dari kalimat-kalimat yang universal, kemudian kalimat-kalimat yang positif. Kira-kira yang mana dulu, Bapak? Yang satu atau yang dua? Nah, yang dua ya, Pak ya? Yang ini ya, karena ini kalimat-kalimatnya universal, kemudian positif. Nah, itu ciri-cirinya. Kalau ini sudah secara terperinci, datang tepat waktu mengucapkan salam, itu sudah terperinci. Kalau kita umumkan, maka dia ini cirinya nih. Saling menyayangi. Saling menyayangi maka luas, lebih dari ini bisa jadi. Kalau tidak saling menyayangi, bisa jadi yang mengucapkan cium tangan, biasanya tidak ada cium tangan, atau berkata-kata sopan, itu tidak termasuk dalam menyayangi. Ini kita lewatkan.
Nah ini dia perbedaan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan dengan peraturan. Kalau peraturan dia selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini kalimat-kalimatnya. Maka dia keyakinannya, maka dia bunyinya tanggung jawab di situ. Kalau dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju yaitu tentang menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini nilai-nilai kebajikan yang ditujunya. Kemudian hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Maka kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kalau peraturan itu, maka keyakinan kelasnya yang ada di situ keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu nilai yang dituju tentu tentang dengan kesehatan. Ini yang paling utama. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain dan sabar. Kemudian ada gunakan masker, ini tentang kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini nilai kebajikan yang dituju tentang keselamatan dan keamanan. Jadi semua peraturan-peraturan ini kita buat dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi. Apa yang akan nilai dituju tadinya secara universal. Kemudian ini contoh penerapan untuk dalam membuat keyakinan kelas. Mungkin sudah Bapak Ibu sebagian besar sudah melakukannya dan seperti ini ya. Jadi langkah pertama guru membimbing siswa dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian nanti siswa menulis dan menempelkan yang diharapkan dari siswa tadi. Jadi siswa sendiri yang menulis, ditempel oleh siswa. Setelah itu guru dan siswa merangkum keyakinan kelas tadi. Telah ditempel oleh beberapa atau semua siswa, kemudian dirangkum. Kemudian guru dan siswa menandatangani kesepakatan yang dibuat. Jadi artinya dibacakan, ditawarkan oleh siswa, dibuat oleh siswa apa yang akan dilakukan dalam kelas, kemudian dibawa ke depan semuanya, dianalisis, di apa ini bersama, kemudian ditandatangani bersama. Nah ini ada kalimat dihukum oleh penghargaan, yaitu kalau penghargaan ini biasanya pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan yang tidak efektif, kemudian penghargaan yang merusak hubungan. Ini kalau kita memberikan penghargaan biasanya. Contohnya ketika kita berikan hadiah, maka pengaruh itu dia anak rajin itu jangkanya pendek dan bisa jangka panjang. Misalnya kalau dia malah melakukan seperti itu. Kemudian ada penghargaan hukuman, ada mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi perbedaannya dari hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi dia membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah ini yang perlu kita waspadai. Kalau hukuman dia membuat anak sakit fisik maupun hati dan itu akan melekat sepanjang masa dan waktunya lama. Sedangkan konsekuensi itu dia memerlukan hanya jangka pendek saja. Nah, itu kira-kira apa konsekuensinya untuk siswa yang melanggar, itu yang perlu kita lihat. Kemudian anak membenci disiplin nanti hukuman ini. Nah, tapi kalau dia konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Nah, hukuman dia paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Jadi kita stimulus dan dia menanggapi. Kemudian mendorong anak menyakiti
diri sendiri. Kalau konsekuensinya yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, nah ini berbahaya. Kemudian tapi kalau konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau kita gunakan konsekuensi nanti akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kalau dihukum kita merasa bersalah ya, kemudian merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau di konsekuensi maka dia dibuat ketidaknyamanan ini dicabut. Misalnya dia paling tidak suka anak ini duduk di tempat, misalnya dia paling tidak suka duduk di tempat. Nah, kita berikan konsekuensinya, kamu nanti kalau tidak mengerjakan ini tidak boleh keluar, istirahat sampai kamu selesai. Maka dia tidak merasa tidak nyaman, maka dia akan supaya dia bisa keluar dikerjakan tugas itu dengan cepat sehingga dia bisa cepat keluar. Ya, gitu. Daripada mungkin kalau kita hukum dia berdiri di depan misalnya angkat satu kaki, anak tanpa dia angkat kaki kemudian sampai jam istirahat dia keluar gitu kan. Nah, lebih baik kita gunakan konsekuensi tadi tentang buat dia tidak nyaman. Apa yang seperti selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ternyata yang selama ini kita tahu ada sandang, pangan, papan, nah itu saja. Nah, ternyata di sini ada 4, ya, ada 4. Jadi sedikit. Yang pertama itu ada 5. Yang pertama survival, ini bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan, kebebasan, kesenangan dan cinta kasih diterima. Dari kebutuhan dasar itu siswa memiliki kelimanya ini, ya, memiliki kelimanya. Nah, sama seperti ini kasusnya ada Bu Ani guru SD kelas 5 di Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukannya? Kira-kira ada spekulasi atau ada pernyataan? Ini banyak ya alasannya Pak ya. Jadi ada si Agus ini dia sering meminta bekal dengan paksa. Nah, ini masalahnya ada banyak nih biasanya. Bisa jadi ada banyak, bisa jadi di rumah dia belum sarapan Ibu ya. Bisa jadi yang kedua pengen menunjukkan saya hebat nih, manyo gitu kan. Aduh. Jadi mungkin itu memang ketidaktiadaan atau kekurangan dari punya latar belakangnya. Ya, dia dari rumah tidak ada dimakan, jadi dia ke sekolah dengan kondisi lapar. Nah, mari kita lihat. Tidak jelas ya. Ya. 19. Nah, jadi kalau kita kembalikan dia ke sini, ke 5 kebutuhan dasar ini, bisa jadi dia ingin jadi penguasa di sana, ingin menunjukkan kehebatannya anak tadi, si Agus tadi. Karena dia ingin merasa badannya tinggi, jadi badannya besar, dia ingin berkuasa seenaknya saja. Bisa jadi dia di kebutuhan dasarnya penguasaan, atau bisa jadi dia ingin perhatian dari gurunya. Nah, kadang-kadang kalau siswa pengen ketika dipanggil cari perhatian gitu ya. Ketika dipanggil dia akan melakukan kesalahan supaya dia dipanggil. Ini dia mungkin dia cinta kasih sayang atau pengen diperhatikan.
atau juga hanya kesenangan, atau hanya kesenangan saja yang usil tadi, atau kebebasan. Nah, dia ingin ya bebas saja melakukan itu, gitu. Atau dia hanya bertahan hidup karena dia belum makan seperti yang bilang Bu tadi. Nah, jadi kelakuan anak atau tindakan anak itu bisa banyak penyebabnya. Kemudian kita masuk pada bagaimana cara menangani anak yang seperti tadi. Maka kita lakukan dengan restitusi 5 posisi kontrol. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikutip oleh dari dosen 2024. Maaf, internetnya biasa ini pakainya. Gak apa-apa. Di mana? Hujan-hujan tadi jatuh sampai keranca. Iya, speaker dipakai kok. Ya Allah, ayolah. Tunggu aja belum. Pakai Bapak Ibu, untuk melihat restitusi kontrol tadi, coba kita lihat videonya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Banyak cerita tambah lagi ya. Nah, di sini ada buat merasa kesalahan ya Pak. Naren, Ini ada lima cara lagi. Jadi ini cara kedua. kamu Yang kedua kenapa ada terlambat salah. lagi, nak? Ini ada cara Tuhan, ketiga. Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, ini tadi yang membuat masalah bersalah. Kemudian kemudian ini posisi teman. Ini posisi dia dari guru tadi memposisikan jadi posisi teman ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini gurunya sebagai posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Sisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, ini tadi ada Renan ya, Pak Ibu ya. Ya, ini tadi ada 5 kasus, 5 kali ya, kasusnya sama, kasus terlambat, cuma ada 5 penanganan berbeda. Yang pertama tadi tentang penghukum. Tentang penghukum, jadi ada kalimatnya di situ, ada nada suaranya tinggi, bahasa tubuh dengan mata melotot, jari menunjuk dan menghardik. Kalimatnya ada di sana, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Jadi intinya di sini kalimat-kalimat negatif semua yang keluar. Dan hasilnya nanti kemungkinan murid akan marah dan merasa mendendam atau bersifat agresif nantinya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid akan melihat motor atau mobil bapak ibu guru yang dan akan mencelakai ya, menggores tersebut dengan atau bahkan mengempesi bannya biasanya. Karena tadi didasari dengan
marah. Kemudian ada di situ tadi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah dengan ada suara yang memelas. Ya, jadi bu guru tadi dia memelas, lesu, sedih kepada anak. Kalimatnya ada sini, Adi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu? Di sini kata kuncinya, mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi di situ siswa akan merasa bersalah. Dan hasilnya murid akan merasa bersalah setelah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang paling gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu posisinya sebagai teman. Nah, ibu guru tadi sebagai teman, maka nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Kalimatnya ada di sini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Ambil tertawarikan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti pak guru bantu. Nah, ini sambil senyum. Dan hasilnya bagaimana? Nanti murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Artinya anak tadi patuh kepada si guru tadi, karena guru tadi yang paling pengertian, paling friendly menurut dia. Jadi dengan guru-guru lain nanti dia akan merasa berbeda pengakuannya. Nah, ini yang kalau dia guru tadi menjadi seperti teman. Nah, gimana kalau gurunya menjadi sifat si pemantau? Nah, maka nada suaranya datar dengan tubuh yang formal. Kalimatnya, guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan? Bila terlambat, paham Pak, saya harus tinggal kelas selama jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang ketinggalan. Bu, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang ketinggalan. Nah, dari kalimat tadi, maka murid seperti apa hasilnya? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini sifat pemantau. Kemudian sifat guru sebagai manajer. Nah, ini yang singkat terakhir, yang kelima. Sebagai manajer ini seperti apa? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke muridnya, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali dan dengan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman. Nah, fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Jadi seperti video yang terakhir tadi, kita ajak teman anak tadi diskusi, kemudian kita masukkan dia dalam keyakinan kelas yang kita sudah buat tadi, bahwasanya hadir tepat waktu, tidak terlambat misalnya. Kemudian setelah anak itu sadar bahwasanya ya saya melanggar peraturan dan konsekuensinya apa? Nanti setelah jam pelajaran saya akan tinggal kelas dalam mengejar ketinggalan jam pelajaran tadi. Nah, ada penyelesaian di sana di manajer ini. Manajer ini juga guru hanya memberi jalan bagaimana siswa menyelesaikan masalah sendiri. Seperti yang kita lihat tadi, siswa mencari jalan keluar dengan menyetel alarm, minta tolong bapak, mama atau kakaknya. Nah, gitu.
Nah, ini ada pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Dari kelima tadi, 5 posisi kontrol tadi, kira-kira masuk yang mana dia? Saya kecewa dengan kamu. Sebagai penghukum kah, sebagai teman kah, sebagai pemberi rasa bersalah kah? Ya, nah ini ada nggak komentar? Memberi membuat rasa bersalah. Kemudian kalau yang nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada penghukum di sana, ada penghukum. Coba kita lihat. Nomor 3 ternyata. Nomor 4 ternyata. Terakhir itu ya. Oke. Penghukum. Ya, penghukum. Jadi kalau ayo lakukan demi ibu atau demi bapak, nah, ini friendly biasanya kalau jawaban seperti itu. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, ini pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini dia kata kuncinya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi pertanyaannya kita balikkan ke anak dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, ini yang sebagai manajer. Ini penghukum yang sudah jelas. Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi penghukum nomor 1, membuat rasa bersalah nomor 2, teman nomor 3, pemantau nomor 4, dan manajer nomor 5. Jadi kita saat ini di posisi nomor berapa? Nah, itu mari kita sama-sama merefleksikan dan mana yang paling bagus untuk digunakan dalam kehidupan pembelajaran. Nah, ini segitiga restitusi. Seluruhnya segitiga kita masuk dalam segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini bagaimana dalam menyelesaikan masalah tadi, seperti yang di posisi nomor 5 tadi, pemantau, manajer, ya sebagai manajer ini ya, ayat setelah manajer itu dilakukan dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi langkah pertama dalam menangani kasus tadi distabilkan identitasnya. Contohnya ketika anak datang terlambat tadi, kenapa kamu terlambat? Nah, kita stabilkan identitasnya. Kemudian kita berikan validasi tindakan yang dilakukan anak itu salah. Jadi benar nggak kamu apa yang telah kamu lakukan? Salah atau benar? Nah, gitu. Kemudian masuk. Oke, sekarang video tadi kita skip saja. Tadi video yang sudah saya lakukan, yang diambil video jadi pelakunya kemarin kelas anaknya BK kelas 5 dan kelas 6 bukan kelas 5 semuanya Ilwa sama Jidan kemarin saya ambil videonya. Dengan kasus kemarin si Ilwa dia buang sampah sembarangan, jadi kedapatan siswa melapor ke saya. Kemudian kita panggil, kita ajak diskusi berdua. Kenapa kamu melakukan ini, Ilwa? Saya melakukan sampah tadi, membuang sampah karena saya terburu-buru dengan pelajaran berkah. Karena takut ketika pelajaran berkah. Jadi dia kemudian agak sadar dengan kelakuannya, dia keluar dari ruangan, dia ada sampah, masukkan sampah dan berjanji dia tidak melakukan pelajaran. Nah, sekarang kita mari berefleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin positif. Yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Nah, ini
mari sama-sama kita refleksikan apa yang akan kita lakukan, kemudian perasaannya bagaimana, kemudian kita menjadi orang yang seperti apa nanti setelah sesi ini, yang akan kita praktekkan nanti ke siswa kita, ya, terutama di budaya disiplin positif. Ya. Oke, ada yang kira-kira ingin mencoba apa? Menyampaikan ya, merefleksikan, menyampaikan refleksinya dari Bapak Ibu semuanya. Ada nggak kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma baru saya, atau dari salah pikirannya boleh disampaikan. Salah satu mereka mungkin ada nomor berapa yang akan disampaikan kepada kita semua. Atau saya dulu lah ya. Ayo mulai. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Dari apa yang sudah Bapak Dwi sampaikan tadi, banyak sekali hal baru yang dapat mengubah paradigma dalam kita menghadapi siswa kita di sekolah. Yang mana selama ini mungkin bagi kita masing-masing itu memiliki cara kepada siswa yang berbeda-beda. Bisa jadi misalnya saat anak melakukan kesalahan, kita bisa misalnya menjadi memberi hukuman atau memberi anak rasa bersalah, dan juga mungkin dengan secara tidak langsung ada sebagian dari kita yang langsung menghukum anak tanpa meminta dulu atau menanyakan dulu apa alasan anak tadi berbuat salah. Jadi dari apa yang sudah materi yang Pak Wi sampaikan tadi, di sini kita bisa berpikir bahwa apapun yang dilakukan oleh anak itu, hendaknya kita di sini bisa menjadi teman bagi anak, bisa menjadi manajer dan bisa menjadi pengontrol. Bukan berarti kita memberi hukum atau memberi rasa bersalah kepada anak. Maka dengan itu tadi saya juga melihat di sini bahwa dengan kita merangkul anak itu, mereka akan lebih percaya diri. Bukan berarti kita memberi hukuman setiap mereka berbuat salah tanpa kita mencari dulu di mana apa dan bagaimana mereka bisa berbuat seperti itu. Nah, jadi mungkin di sini yang perlu kita perbaiki untuk yang masa yang akan datang, kita belajar dulu terlebih dahulu dalam pemecahan masalah ini kita benar-benar pantau dulu. Mungkin juga seperti yang Pak disampaikan, kita sudah belajar dulu tentang emosional, dan kita mari bersama-sama mungkin dengan apa yang dilakukan oleh anak ini kita cari dulu benang merahnya di mana. Mungkin dari sana kita nanti bisa diskusikan dengan anak. Dan untuk menyelesaikan permasalahan itu, seperti kesepakatan kelas yang kita buat, mungkin kita kembalikan lagi ke anak, dan anak itu akan menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Mungkin itu sedikit dari saya. Baik Ibu, terima kasih Ibu, sangat luar biasa. Ada yang lain tak boleh? Bu ini, silakan ini apa hasil refleksi kita hari ini? Ke yang nomor 3 boleh ya Pak? Nomor 3 Bu ya, boleh. Saya akan menjadi orang yang seperti apa setelah mengikuti sisi ini. Dari pemaparan Bapak tadi tentang, saya menarik dengan segitiga restitusi tadi Pak. Karena selama ini yang dilakukan ketika anak bersalah memang langsung untuk menghukumnya apa kesalahannya dan berikan hukuman, karena selama ini masih menggunakan yang namanya peraturan gitu Pak. Dan di awal tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa kita ada semacam keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang kita bersama dengan murid untuk menyepakatinya dengan kata-kata yang positif dan penuh dengan semangat. Berarti di sini mudah-mudahan nanti kedepannya hal-hal yang menjadi kekurangan saya sebagai guru tadi ketika melihat ada kesalahan-kesalahan dari murid, berarti memang kita harus melakukan yang namanya segitiga restitusi itu. Bagaimana kita memvalidasi sikap mereka, kemudian bagaimana nanti anak itu bisa mengembalikan kembali ke tanggung jawabnya sebagai seorang murid. Nah, seperti itu Pak. Dan kami akan berusaha. Kita sama-sama, makasih Bu. Memang ini tugas kita sebagai guru. Saya pun berefleksi juga ketika mendapatkan materi ini pertama kali, dan saya praktekkan langsung. Ternyata memang anak ini ketika jam olahraga, begitu acara sudah santai, sudah istirahat, anak saya tarik
saya bawa, saya diskusikan, kenapa anak sering terlambat, kamu terlambat. Nah, ternyata, oh gini Pak, saya bangunnya selalu kesiangan Pak. Apa masalahnya kamu kesiangan? Karena saya lihat HP Pak, gitu kan. Kemudian apa masalahnya lihat HP ini? Tidak ditegur sama orang tua belum datang Pak, belum pulang Pak dari kerja. Ternyata banyak masalah anak ini yang di belakangnya gitu. Kenapa? Jadi kita anggapannya anak ini pokoknya datang tepat waktu, walaupun terlambat dihukum gitu. Jadi ternyata anak yang merasa terlambat tadi banyak rentetan-rentetan ke belakang, sehingga ternyata orang tuanya pulang malam sehingga dia tidak dihiraukan. Nah, dari situ mungkin kita bisa berdiskusi untuk langkah selanjutnya dengan orang tua, bagaimana solusinya. Mungkin seperti itu kalau saya yang saya alami. Ada lagi Bapak Ibu kira-kira yang untuk berefleksi ini? Mudah-mudahan sesi ini kita di sini berbagi, saling berbagi. Bukan saya paham tentang ini betul, cuman ketika saya dapatkan ini kita coba mendeskripsikan. Jika kita tidak bisa menjawab, nanti kita carikan solusi bersama. Nah, kita sama-sama belajar. Tidak ada lagi Bapak Ibu ya? Oke. Selanjutnya kita minta terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah juga telah bersedia meluangkan waktu ya, karena di hari Jumat meluangkan waktunya sampai saat ini dengan kita dalam program diseminasi budaya positif di modul 174. Demikian dari saya, mohon maaf lebih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Ibu Deni. Oke, terima kasih kepada Bapak Pi yang sudah memberikan pencerahan kepada kita pada siang hari ini tentang budaya positif di sekolah kita. Dan tentu kita harapkan nanti dengan ilmu yang didapat Bapak Pi dari program Guru Penggerak ini akan menginspirasi kita, akan juga nanti mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan juga di sekolah kita, mulai dari hal yang terkecil di kelas kita tadi ya Pak, mulai dari membuat keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas itu jika kita temukan anak-anak kita nanti yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas tadi, kita kembalikan kepada konsekuensinya atas kesepakatan kita bersama. Kemudian yang kedua tadi, jika kita menemukan nanti hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan sekolah kah nanti ataupun keyakinan kelas, berarti kita kembalikan lagi apa yang menjadi konsekuensi dan tanggung jawab anak. Kalau di sini kita melihat tadi bahwa ini bukanlah hal yang mudah yang akan kita terapkan, namun ini akan bisa menjadi pembiasaan kita dan hasilnya tentu nanti juga secara bertahap. Hari ini kita lakukan tentu tidak akan bisa menghasilkan secara langsung dampaknya, namun ini mudah-mudahan menjadi pembiasaan juga bagi kita dan juga bagi murid kita. Nah, mudah-mudahan kami di sini nanti Pak Pi bisa menjadi posisi mana kita harapkan kita Bapak dan Ibu. Temankan manajer, yang mana ibu-ibu? Manajer, teman dan manajer. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa menerapkan posisi kontrol kita terhadap anak-anak kita pada posisi yang terbaik, yaitu manajer nanti. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bisa hadir pada siang hari ini. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.